Sebentar Pak Dewa. Storming nggak Pak Dewa? Storming nggak? Masuk suara dikit tapi ya masih aman Pak. Apa nih Pak Dewa nih yang pakai headset aja? Dengar nggak suara luarnya? Ini sentral speakernya. Suara luarnya nggak kedengeran tapi suara Pak Mangkunya kecil Pak. Suara yang kecil. Sekarang kecil Pak Dewa. Tes kecil ya? Oh, udah bagus Pak. Oke. Itu yang saya maksudkan. Takutnya suara tiangnya yang kecil. Oke, silakan Pak Mangku. Nggih, matur suksema pada Aji Dewa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, semeton sareng sami yang sudah mengikuti kegiatan bagaut kita online iki. Rahajang semeng Bu Nyoman Sutama, Bu Giri, Bu Rahayu, Pak Nyoman Darmayasa dan semeton semuanya yang sudah hadir. Pertama-tama selamat karena telah selesai menunaikan salah satu kewajiban utama kemarin Siwaratri dan bertepatan dengan kemudian Tilem dan Buddha Cemengklau. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan sadana itu kita semuanya mendapatkan pengetahuan tentang hakikat kesadaran diri lebih dalam. Menyambung dari kegiatan Siwaratri, kemudian Tilem, dan juga Buddha Cemengklau, tentu kita akan bisa maknai terkait dengan sloka yang akan kita bahas di sloka 36 sampai 40 pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa hadapan Ide Sang Yang Dewasa. Semoga kita memiliki kesiapan skala dan niskala untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Baik, kita awali dengan Pawitri Karana bersama-sama. Nggih, Kawiten. Apawitra pawitro sarwawastang gato piwa jasmare pundari kaksam sabahya abhyantara suci Vishnu Sri Vishnu. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Bapak Ibu sareng sami. Selanjutnya kita akan membahas sloka yang ke-36. Yeah. Baik, ini sloka yang ke-36, Bapak Ibu sareng sami. Bisa kita wacan bersama-sama. Awacya wadamsca bahun. Awacya wadamsca bahun. Wadisyanti tawahita. Wadisyanti tawahita. Mindantastawa samartyam. Mindantastawa samartyam. Tato dukkataram nukim. Tato dukkataram nukim. Awacya wadamsca bahun. Awacya wadamsca
cabahu. Wadisyanti atawa kita Wadisyanti kawahita niandantas tawasamaratya nindantas tawasamartya Tatu aduh kataram nukim Tado duka taram nuki. Musuh-musuhmu akan meragukan tingkat kekesatriaanmu dan mereka akan mengeluarkan segala jenis kata-kata yang tidak patut diucapkan bagi seorang kesatria. Dengan demikian, adakah hal lain yang lebih menyengsarakan daripada itu? Nah, ini pertanyaan Sri Krishna kepada Arjuna untuk kemudian masih memberikan motivasi secara fisik. Jadi ketika Arjuna memilih untuk melarikan diri dari pertempuran, jadi tidak hanya perkiraan Arjuna akan berkurang dalam kumpulan prajurit yang perkasa, tetapi juga dia akan diremehkan. Ini sama dengan ketika kita di tengah masyarakat, kemudian di awal kita mengatakan siap, semangat untuk melaksanakan tugas itu, kemudian begitu berada di tempat itu, kemudian muncul banyak keraguan, bahkan kita ingin pergi dari tempat itu, tidak mau melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, ya kita pasti akan mengalami cemoohan dari orang lain. Kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki integritas. Kita dianggap sebagai pribadi yang tidak profesional. Bahkan kemudian kita dianggap menjadi pribadi yang tidak memiliki komitmen dan loyalitas. Sehingga integritas kita akan diragukan. Nah, itu kira-kira kalau kita bawa ke dunia saat seperti ini, kondisi yang dialami oleh Arjuna ketika diberikan pencerahan oleh Sri Krishna. Saya kira kita semua pernah mengalami hal yang seperti itu di dalam dunia kerja kita saat ini sehari-hari. Sri Krishna menggunakan kata nindata sebelum kita selesai. Nindata yang berarti menjelekkan. Jadi kita akan mengalami dibully oleh orang lain ketika kita dianggap tidak berkomitmen melaksanakan tugas itu. Saya pernah mengalami, karena saya pernah juga melakukan hal yang sama. Pada suatu hari saya berjanji kepada ibu-ibu di pura untuk datang. Ya. Kemudian saya nggak bisa datang tanpa pemberitahuan misalnya. Padahal mungkin saya tidak kebenarannya ya kita sedang melakukan tugas lain, misalnya di tempat lain. Hanya saja karena di awal kita sudah sempat berjanji untuk datang, tapi nggak sempat memberitahu. Akhirnya kemudian kita dianggap bohong kepada mereka. Padahal sesungguhnya mungkin kita sedang melakukan tugas yang lebih besar yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi karena kita sudah mengatakan akan hadir, tapi tidak memberitahu, itu pun kita sudah mengalami nindata. Ya, kita dijelekkan. Wah, kira mangku, omdo, omong-omong doen gitu. Ya, saya mengalami itu ya, dan saya menyadari, kemudian akhirnya saya berbenah bagaimana kemudian berusaha untuk tidak dikatakan omdo gitu kan. Itu contoh kecil ya. Bu Madi Mariadi langsung senyum dia saya ngomong gitu. Ya. Kemudian ada namanya wacia wadan, berarti menggunakan kata-kata kasar. Bahkan kita dibilang banci, bencong kalau kita tidak memiliki komitmen. Ya orang Bali bilang beh sing mau butuh, kan? Sampai orang sing mau butuh tuh. Kan? Nah itu udah kata-kata kasar sebenarnya. Nah
Dan musuh Arjuna yang paling besar Duryodhana akan mengatakan hal yang tidak pantas tentangnya seperti itu. Ya. Dan Duryodhana mengatakan ketika Arjuna menghindar dari perang saja dikatakan lihat Arjuna yang impoten, ya, yang melarikan diri dari medan perang seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Tahu anjing seperti seekor anjing di lejit istilahnya, di jumahnya ngongkong keras sekali. Begitu keluar dari pagar langsung kekes bolnya gitu. Jadi ekornya nutupi pantat itu artinya orang yang sudah takut. Gitu. Coba perhatikan anjing di rumah pasti gitu. Kalau di rumahnya dia menggonggong keras-keras, begitu keluar rumah kekes bolnya gitu. Jadi nggak berani ngomong apa-apa. Nah, kira-kira seperti itulah orang akan direndahkan ketika dia tidak memiliki komitmen dalam hidupnya. Itu ya. Nah, Sri Krishna mengingatkan Arjuna bahwa cemooh seperti itu akan sangat menyakitkan baginya. Dan tentunya pasti Arjuna tidak akan siap untuk menerima kata-kata seperti itu. Nah, sloka yang ke-36 itu mengajarkan kita untuk agar kita memiliki komitmen di dalam kita melaksanakan tugas dan swadharma kita. Itu maksudnya poin dari sloka ke-36. Agar tidak kita mengalami nindatah dan awasyawadan. Jadi kata-kata umpatan dan kata-kata makian. Gitu. Nah. Oke, lanjut Ji, yang ke-37. Satwa prapsyasya swarga. Satwa prapsyasya swarga. Jitwa waboksa mahim. Jitwa waboksa mahim. Tasmat utista kaunteya. Tasmat utista kaunteya. Yudaya kretaniscaya. Yudaya kretaniscaya. Atwa prapsyasi swargam. Atwa prapsyasi swargam. Jitwa waboksa mahim. Jitwa waboksa mahim. Asmat utista kaunteya. Asmat utista kaunteya. Yudaya kretaniscaya. Yudaya kretaniscaya. Wahai putra Kunti, Kaunteya, jika engkau akan terbunuh di medan perang, maka engkau akan mencapai sorga. Atau jika engkau akan menang, maka engkau akan menikmati kerajaan di dunia ini. Oleh karena itu, bangunlah dan pastikanlah dirimu untuk bertempur. Jadi ada dua hal secara skala nih Pak Komang dan teman-teman yang lainnya. Ketika kita hadir melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan baik. Paling tidak ini yang diungkapkan di dalam Bhagavad Gita bahwa di dalam Bhagavad Gita bahwa kita akan menikmati hal-hal yang sifatnya duniawi. Secara duniawi kita akan menikmati ini. Jadi kita akan mendapatkan sorga dan kita akan menikmati dunia ini, harta ini. Tetapi apakah ini yang menjadi pesan dari sloka 37 tentunya. Jadi melanjutkan sloka, kalau kita baca kembali Adhyaya 2 sloka 31, setelah menyadari kewajiban sucimu sebagai seorang ksatria, maka kehendaknya jangan menjadi tergoyahkan. Sesungguhnya bagi seorang ksatria tidak ada kewajiban yang lebih tinggi daripada kewajiban untuk bertempur. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, Sri Krishna masih memberikan instruksi pada tingkat tugas pekerjaan atau material.
Dia menjelaskan kepada Arjuna tentang dua kemungkinan yang timbul dari pelaksanaan tugasnya. Jika Arjuna menang, sebuah kerajaan di bumi menunggunya. Ya, karena kita hidup di bumi. Nah, kalau kita kontekkan sekarang dengan dunia pekerjaan, ketika kita melaksanakan swadharma kita dengan baik, tentu kita akan mendapatkan posisi-posisi strategis sesuai dengan kapasitas, kapabilitas yang kita miliki. Ya, tentunya saat ini misalnya seperti Pak Komang, kemudian Bu Giri sudah mendapat ini. Jadi kerajaan yang dimaksudkan adalah juga jabatan dan lain sebagainya yang kita bisa dapatkan ketika kita melaksanakan swadharma kita dengan penuh dedikasi. Dan jika dipaksa untuk menyerahkan nyawa untuk melaksanakan tugasnya, dia akan pergi ke alam surga. Nah, ketika kemudian kita mati di dalam tugas negara itu, ya, maka kita akan mendapatkan nama yang harum. Kita dianggap sebagai pahlawan laksanakan itu. Itu maksudnya. Jadi jangan mengartikan surga itu nanti pergi. Jadi kita akan dianggap sebagai pahlawan. Ketika kita meninggal ya di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Oke, berikutnya penjelasan dari sloka 37 niki. Jadi itu yang dimaksudkan, jadi ada dua yang pasti dalam hidup kita ketika kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik dunia ini. Satu, posisi, yang kedua namanya harum. Itu pasti. Dan sebaliknya juga demikian. Oke, sloka yang ke-38, Bapak Ibu sareng sami. Suka duke sama kretwa. Suka duke sama kritwa. Laba alabau jaya ajayau. Laba labau jaya jayau. Ato yudaya yujaswa. Tato yudhaya yujyashiwa. Naiwam papam awapsyasi. Naiwam papam awapyasi. Duka duka same kretwa. Suka duke same kritwa. Laba labau jaya jayau. Laba labau jaya jayau. Atu yudaya yujaswa. Tato yudaya yujaswa. Naiwam papam awapsyasi. Naiwam papam awapyasi. Ada beberapa kata yang menarik di sloka 38 ini. Ada namanya suka duka, baik buruk atau bahagia menderita. Same kretua, menerima dengan sikap yang sama. Ya, ini yang paling sulit. Ya, laba alabau, baik dalam ketika kita mendapatkan keberuntungan atau kerugian. Jaya ajayau, kemenangan atau kekalahan. Jaya itu kemenangan. Ajaya, kekalahan. Tatu yuda ya yujwaswa. Ya. Demikian pula ya setelah terjadi peperangan. Naiwam papam awapsyasi. Ya. Jadi terimalah dengan cara yang sama, ya, antara suka, antara kebaikan, dengan duka, antara keberuntungan dengan ketidakberuntungan. Laba antara untung dan rugi, jaya aja antara menang atau kalah. Sibukkanlah dirimu di dalam peperangan. Dengan demikian engkau tidak akan pernah dipengaruhi oleh dosa.
Sloka niki berpesan bahwa ada kata kunci, sibukkanlah dirimu di dalam peperangan. Jadi di dunia sekarang kita harus menyibukkan diri kita dengan pekerjaan kita, dengan saudara kita. Hanya dengan cara itulah kemudian kita tidak akan dipengaruhi oleh dosa. Jadi kalau kita sudah menyibukkan diri kita dengan swadharma kita, minggu yang lalu kita bahas apa itu swadharma. Jadi kata dharma berarti melakukan tugas kewajiban yang benar sesuai dengan fungsi, profesi, dan kedudukan kita. Kalau kita sudah sibuk, artinya kita sudah fokus, berkomitmen dengan dharma kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah dipengaruhi oleh maka semua suka, duka, laba, beruntungan, kerugian, kemenangan, dan kekalahan bagi kita adalah sesuatu yang sifat alamiah di dunia ini. Ya, hanya saja saat ini ya kita sering tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita selalu bertanya kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan kepada kita. Contoh Pak Koma, misalnya Ratu Betara saya sudah beratus siwaratri, sudah madanu punio, dan lain sebagainya. Banyak sekali kebaikan sudah saya lakukan. Kenapa saya yang dapat sakit ini? Gitu. Bertanya Pak Komang, karena ada sesuatu yang penderitaan yang dia alami. Gitu. Jadi kita bertanya ketika kita mendapatkan penderitaan, kita bertanya kepada Tuhan. Tapi jarang sekali kita bertanya kepada Tuhan ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, jarang sekali kita bertanya, Tuhan, kenapa saya diberikan napas gratis? Kenapa saya masih bisa melihat keindahan duniawi ini? Kenapa saya masih bisa mendengarkan suara merdu ini? Kenapa saya masih menikmati yang lain-lainnya? Itu kita jarang bertanya itu. Ya, padahal dikasih gratis oleh Tuhan. Nah, terhadap hal-hal yang membuat kita menderita, kita bertanya, mengapa saya? Tetapi ketika untuk hal-hal yang membahagiakan kita, kita jarang sekali bertanya. Ya, banyak seperti kemarin. Ada nggak yang bertanya, ya Tuhan, kenapa Engkau memberikan hamba kesempatan untuk bisa melaksanakan beratus siwaratri? Nggak ada yang bertanya. Ya, nggak ada yang bertanya. Kenapa dia bertanya? Kenapa nggak bertanya terhadap hal yang membuat kita nyaman? Tapi terhadap hal yang membuat kita tidak nyaman, kita selalu bertanya kepada Tuhan, kok titiang gitu. Nah, itu ya, itu yang harus kita benahi bersama-sama. Nah, setelah memotivasi Arjuna dari tingkat duniawi, kemudian Sri Krishna sekarang bergerak lebih dalam kepada tingkat kerja atau karma yoga. Nah, Arjuna telah mengungkapkan ketakutannya bahwa dengan membunuh musuh-musuhnya dia akan mendatangkan dosa. Kemudian Sri Krishna membahas kekhawatiran ini pada sloka sebelumnya. Dia menyarankan Arjuna untuk melakukan tugasnya tanpa keterikatan pada hasil. Sikap bekerja seperti itu akan membebaskan dia dari reaksi dosa apapun. Nah, ketika kita bekerja dengan motif egois, ya, ini saya katakan motifnya egois, ya. Kemarin Siwaratri, kalau saya sudah mengucapkan 1008 nama Siwa, apa yang saya dapatkan? Nah, dapat nggak saya bisa moksah itu seperti Lubdaku? Ya, egois kita. Ya, paling tidak yang sudah nyata kan begitu kita bisa mengucapkan 1008 nama Siwa, kita merasa diri kita sudah tidak melakukan dosa. Hidup kita menjadi lebih tenang, langkah kita merasa saya lebih dekat dengan Tuhan. Itu karunia langsung. Ya, bahkan sampai menitikan air mata karena tidak semua orang mampu melakukan dan bisa melakukan itu dan diberikan kesempatan untuk melakukan itu. Jadi jangan lagi mengharapkan hal yang lain daripada itu. Ya. Kita menciptakan karma yang membawa reaksi karma selanjutnya. Kalau kita bekerja berdasarkan egois hitung-hitungan. Ya. Matara Sruti menyatakan punye, ya, punyena, punye lokam, nayati papena, papa muba biawe manusia lokam. Sloka yang ke-34. Jika Anda melakukan perbuatan baik, Anda akan pergi ke surga. Jika Anda melakukan perbuatan buruk, Anda akan pergi ke daerah yang lebih rendah. Jika Anda menggabungkan keduanya, Anda akan kembali ke planet bumi. Artinya apa? Jadi ketika kita selalu berhitung baik dan buruk, jelek lawan melah, maka kita akan terikat oleh putaran alam semesta jelek melah itu dan kita akan lahir kembali ke dunia ini. Itu maksudnya. Ini kalau kita melakukan sesuatu itu atas hitungan untung dan rugi. Ya.
kalau saya begini dapat apa, kalau saya begitu akan dapat apa. Ya, kembali lagi kepada sloka 247 kan gitu ya Bu Made ya. Karmaniwa dikaraste mapale sukadacana makarma pala eturbu mate sanggus tua karmani. Tugasmu hanya bekerja dan bukan pada hasilnya. Oh, bukan penyebab kerja dan juga bukan tidak bekerja. Jadi kita harus kembali kepada sloka indah itu. Jangan hitung untung dan rugi. Yang 108 saya dapat berapa, dan itu bukan robot. Yang lebih penting adalah seperti yang sampaikan kemarin, nikmati, rasakan, alami. Nah, itu yang akan menyebabkan kita bisa memasuki kualitas perbuatan yang tanpa ego. Ya, lakoni, nikmati, rasakan, alami. Nah, itu yang hal-hal kecil yang sering kita lupakan karena kita sering melakukan sesuatu itu berhitung untung dan rugi, dan itu adalah perbuatan dengan penuh keegoisan. Ya, dalam kedua kasus tersebut kita terikat oleh reaksi karma kita. Dengan demikian perbuatan baik duniawi juga mengikat. Ya, perbuatan baik duniawi ini mengikat. Mereka menghasilkan imbalan materi yang menambah persediaan karma kita dan mempertebal ilusi bahwa ada kebahagiaan di dunia ini. Coba ibu-ibu nanti kalau punya waktu, bapak-bapak punya waktu, buka YouTube tiangnya tentang Saripati Bhagavad Gita. Bahwa segala sesuatu yang saat ini bersama kita, sebelumnya tidak ada bersama kita, saat ini bersama kita, dan suatu hari akan kembali tidak bersama kita. Nah, segala sesuatu yang saat ini bersama kita, harus kita gunakan sebagai wahana, sebagai media, sebagai alat, agar kita bisa melangkahkan diri kita kepada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih rohani. Itu jadinya. Ya. Apa? Baik, Bapak Ibu sareng sami, kita lanjutkan sloka yang ke-39. Semakin menarik sekali Bhagavad Gita ini kalau kita bahas. Nah, penjelasan lain dari sloka 38, Bapak Ibu mungkin sebelumnya. Nah, jika kita melepaskan motif ogis, maka tindakan kita tidak lagi akan menimbulkan reaksi karma. Nah, seperti tadi yang katakan sloka karmaniwa dikaraste tadi. Ya, contoh kecil, misalnya memang pembunuhan itu adalah dosa. Dan hukum yudisial di setiap negara di dunia ini menyatakan itu sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Tetapi jika seorang polisi melaksanakan tugasnya membunuh pimpinan kelompok bandit atau TNI yang membunuh Densus 88 yang membunuh terorisme, itu bukan tindakan kejahatan, justru itu adalah merupakan tindakan kebenaran karena menyelamatkan negara. Dan jika dia mati, dia dianggap pahlawan. Ya, sama dengan siapa yang menonton Radha Krishna kemarin. Ya, Kamsa menyangka bahwa Krishna ingin mengalahkan Kamsa karena dianggap Krishna mungkin bercita-cita ingin menguasai Mathura kerajaannya. Padahal tujuan Krishna melakukan itu dalam rangka untuk menegakkan dharma agar warga Mathura terbebas dari ketakutan. Kan beda persepsi ini. Nah, gitu. Ya, hukum Tuhan sangat mirip. Jika seseorang melepaskan semua motif egoismenya dan bekerja semata-mata demi kewajiban yang menuju tertinggi, pekerjaan seperti itu tidak akan pernah menimbulkan reaksi karma pun. Renungkan lagi sloka Reyan Swadharma Wiguna Para Dharma Swanusita Swedarme Nidanam Sreya Para Dharma Daya Waha. Renungkan lagi sloka indah itu. Ya, lakukanlah tugas dan kewajibanmu yang sudah diberikan kepadamu dengan penuh dedikasi, walaupun nampak sedemikian berat, ya, dan mungkin tidak menjanjikan hal-hal yang duniawi, daripada melakukan tugas kewajiban orang lain atau tugas yang bukan menjadi tugas kewajiban kita.
Walaupun lebih menjanjikan dan nampak lebih mudah, hal itu akan sangat berbahaya. Itu lagi renungkan sloka indah itu. Jadi Sri Krishna menyarankan Arjuna untuk melepaskan diri dari hasil, hanya fokus melakukan tugasnya. Yakinlah ketika Pak Komang, Bu Giri sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah ada tim khusus untuk melihat kita, ada kepegawaian, ada pimpinan kita yang akan memberikan kita penilaian apakah Bu Giri, Pak Komang layak untuk dinaikkan pangkatnya, diberikan tambahan insentif, atau layak untuk dinaikkan gajinya. Itu sudah ada yang hitung, kita nggak perlu lagi beban capek-capek memikirkan itu. Ya. Hal ini juga diulangi dalam sloka Bhagavad Gita, yang kelima, sloka yang ke-10. Ya, seperti daun teratai yang tidak tersentuh oleh air, mereka yang mendedikasikan semua tindakannya kepada Tuhan, meninggalkan semua kebelakatan, tetap tidak tersentuh oleh dosa. Nanti silakan buka ya, dari 5 sampai 10. Sloka 10. Setelah menyatakan kesimpulan yang mendalam tentang kerja tanpa kebelakatan, kemudian Sri Krishna sekarang kepada Arjuna akan menjelaskan tentang ilmu, tentang karma yoga, untuk mengungkap logika di balik apa yang dia katakan. Nah, nanti sloka-sloka berikutnya, mulai 39 sampai 44, nanti Krishna akan membahas tentang hakikat dari karma yoga. Oke, lanjut 39, Ji. Oke. 9. Esa debi kita samkye. Esa Budira yoge tu imam srenu. Budir yoge imam srenu. Budya yukto yaya parta. Karma bandam prahasyasi. karma Prahayasi. Esa te bihita samkye. Budir yoge tu imam srenu. Budir yoge imam srenu. Budya yukto yaya parta. Karma bandam prahasyasi. Nah, ini mulai lagi akan menjelaskan. Di sebelumnya sebenarnya kita sudah pernah bahas, Niki, ya. Ada 24 padarta samkhya dalam kehidupan kita. Itu yang mungkin bahas lagi walaupun tidak detail. Aku sudah menjelaskan pengetahuan Sankhya atau Samkhya atau pelajaran analisis kepadamu. Sekarang dengarkanlah pengetahuan tentang karma yoga atau melakukan pekerjaan tanpa mengharapkan pahala. Melalui kesadaran persamaan seperti itu, wahai Arjuna, engkau akan terbebaskan dari ikatan karma. Jadi sloka yang sebelumnya, begitu kita memasuki adi yang kedua, sampai sloka 28, kita sudah membahas tentang hakikat 24 padarta dari Puruta, Prakrti, Mahat, kemudian Tanmatra, Panca Karmendriya, Budindriya, Panca Mahabhuta, itu sudah kita bahas. Oke. Baik Bapak Ibu, sarang sami, sloka 39 ini bisa memberikan kita gambaran seperti ini. Kata Samkhya itu berasal dari kata sang atau sam. Ya, di dalam Sanskerta kalau ada huruf M, ada titik di atasnya, itu namanya anuswara, bisa dibaca M, bisa dibaca eng. Makanya menjadi antara samsara menjadi sangsara, ya. Samskara menjadi sangaskara. Om menjadi ong di Bali. Jadi tidak ada perbedaan antara dengan eng. Samkhya atau Sankhya. Ya, yang artinya lengkap, dan kya yang berarti mengetahui. Jadi Samkhya berarti pengetahuan analisis
tentang sesuatu secara detail, terperinci. Nah, Samkhya Darsana merupakan salah satu dari 6 risalah filsafat dalam India. Ada Mimamsa, ada yoga, ada Nyaya, kan gitu kan? Ada yoga. Perhitungan analisis tentang entitas kosmos yang membentuk alam semesta niki. Ada 24 entitas atau saya katakan 24 padarta. Ada Panca Mahabhuta, Pertuya Pateya Bayukasa, kemudian Panca Tarmatra, kemudian Panca Karmendriya, 5 aspek motorik, kemudian Panca Jananendriya atau Budi Indriya, 5 aspek sensorik, kemudian pikiran, ahamkara, ya, dan mahat, kemudian prakrti dan purusa. Jadi ada 24 padarta di dalam kehidupan kita. Itulah yang membentuk ekosistem tubuh kita ini menjadi lengkap. Nah, Sri Krishna baru saja menjelaskan kepada Arjuna bentuk lain dari Samkhya, yaitu pengetahuan analisis tentang jiwa yang tak termatikan. Itu sudah kita bahas dalam sloka-sloka yang sebelumnya. Nah, sekarang Sri Krishna mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan ilmu tentang kerja tanpa keinginan untuk mendapatkan imbalan. Ini membutuhkan pelepasan dari buah tindakan. Keterpisahan tersebut muncul dengan mempraktikkan yoga atau diskriminasi dengan intelek. Oleh karena itu, Sri Krishna dengan menarik menyebutnya dengan istilah Budi Yoga atau yoga dari akal. Nah, bagaimana caranya kita nanti melaksanakan Budi Yoga ini penting, ya. Nah, sloka-sloka berikutnya dari 41 sampai 44 nanti dia akan Sri Krishna akan memaparkan bagaimana intelektualitas kita atau budi kita memiliki peranan penting dalam membawa pikiran kita kepada kondisi pelepasan. Pertanyaannya menarik, apa bedanya intelek dengan pikiran? Nah, ya. Di atas sudah kita, jadi ada pikiran, ada mahat, ya, kemudian ada ahamkara. Dalam diri kita, dalam sistem kerja pikiran kita, ada 3 folder besar dalam sistem kerja otak kita. Ada namanya manah, pikiran, ada namanya ahamkara atau egois, dan ada namanya budi atau intelektual. Nah, dalam diri kita ada ketiga-tiganya. Komposisinya bergantung dari mana yang paling sering kita berikan asupan, dan indria-indria kita mencerap asupan yang mana, dia akan berpengaruh. Kalau kita sering mencerap energi-energi yang tidak baik oleh indria-indria kita, maka ahamkaranya akan muncul lebih tinggi. Tapi kalau kita banyak menggunakan analisis, logika-logika, kemudian menggabungkannya dengan rasa, maka budi kita akan bertumbuh. Nah, seperti itu. Baik, lanjut, Ji. Nah, sloka yang ke-40. Ya. Neha bikramana susti. Neha bikramana susti. Satya wayo nawiyadyate. Pratya wayo nawiyadyate. Walpamapiyasya dharmasya. Walpamapiyasya dharmasya. Rayate mahatu abayat. Rayate mahatu abayat. Neha bikramana sosti. Neha bikramana yosti. Pratya wayo nawidyate. Pratya wayo nawidyate. Walpamapi asya dharmasya. Alpamapiyasya dharmasya. Rayate mahatu bayat.
Traya Trayate Mahatobaya. Nah, di dalam awal pelaksanaannya ya, tentang karma yoga ini sama sekali tidak ada kerugian dan pelaksanaannya pun tidak memberikan hasil terbalik. Kemajuan sedikit pun dalam menempuh jalan ini dapat melindungi seseorang dari mara bahaya maha besar. Jadi sloka niki Bapak Ibu sareng sami bahwa ketika kita melakukan sesuatu walaupun sifatnya fisikal ya kegiatan fisik, namun ketika kita menyentuhkan budi di dalamnya ya, budi yoga niki, maka seluruh karma yang kita lakukan itu tidak akan pernah memberikan hasil yang terbalik. Walaupun mungkin nampaknya menyakitkan, nampaknya kelihatan merugikan, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, kita bahas nih. Bahaya besar yang kita hadapi adalah bahwa kita mungkin tidak mendapatkan bentuk manusia di kehidupan selanjutnya. Kan cita-cita kita moksah. Ya, kalau nggak bisa moksah, paling tidak kita berdoa. Ratu Betari yang benjang pungkur tiang manumadi, ya agar saya juga tetap bisa terlahir menjadi manusia di keluarga yang lebih baik, keluarga yang terhormat, menjadi manusia pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Mungkin paling tidak doa kita, kalau merasa mencapai moksha itu tidak, ini kita akan lakukan itu. Dan sebaliknya, pergi ke spesies kehidupan yang lebih rendah. Jadi jangan salah bahwa kelahiran kita saat ini ya malah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karunia yang maha utama. Ya. Yang maha utama, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan ini. Ya. Bisa saja kita akan jatuh ke alam-alam yang lebih rendah, menjadi burung, ya, daerah-daerah bawah yang lain, bahkan menjadi roh-roh yang tidak kita inginkan. Ya, Bapak Ibu sareng sami, ya menurut Susastra Weda ada 8,4 juta spesies kehidupan yang ada di dunia ini. Spesies di bawah manusia, hewan, burung, ikan, serangga, dan lain-lainnya. Tidak memiliki kecerdasan yang berevolusi seperti kita manusia. Ya, tidak cukup memiliki kecerdasan untuk bisa berevolusi seperti kita. Namun mereka juga melakukan aktivitas biasa seperti makan, tidur, bertahan, dan kawin. Nah, kita manusia telah diberkahi oleh fakultas pengetahuan alam semesta ini untuk tujuan yang lebih tinggi. Sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk mengangkat diri mereka sendiri melalui akal dan budi kita, daya pemilah kita, hati nurani kita. Nah, jika manusia menggunakan kecerdasannya untuk melakukan aktivitas binatang, ya seperti hanya untuk makan, tidur, kawin, bertahan, ya dengan cara yang tidak terkontrol, gagah-gagahan, ya tidak nasmite, itu adalah penyalahgunaan wujud kita sebagai manusia. Ya. Misalnya jika seorang menjadikan makanan sebagai kesenangan utama dalam hidupnya, bogi namanya. Bahkan tak jarang orang itu menjadi rogi, rakus, tamak. Kengken caranya biar Jadi tidak hanya sekedar bogi saja, tapi rogi. Padahal tujuan hidup kita adalah untuk menjadi yogi. Ya, enggak ada namanya, semuanya kan budi yoga, enggak ada bilang budi rogi atau budi bogi, kan tidak ada. Ya. Maka misalnya seorang menjadikan makanan sebagai senang utama dalam hidup, maka tubuh babi menjadi lebih cocok untuk orang tersebut, gitu maksudnya. Ya. Kalau kita hanya orientasinya untuk makan. Jika seorang menjadikan tidur sebagai tujuan hidup, maka Tuhan menganggap bahwa tubuh beruang kutub lebih cocok. Jadi karena tuh beruang kutub harus hibernasi, tidur selama musim dingin. Nah, saya kira ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Apa sih yang menjadi motivasi, apalagi saat ini kita sudah dilahirkan menjadi manusia, tentu kita harus bersyukur. Karena kalau kita terlahir menjadi makhluk-makhluk yang lebih rendah, ya kita
akan sulit untuk melakukan evolusi. Tetapi jangan salah, ya, hewan-hewan yang lain juga mereka berevolusi dengan caranya sendiri. Ya. Baik, selanjutnya, Ji. Nah, di dalam Kenopanishad, ya, Ikut itu, Isan. sukta yang kedua, mantra yang kelima mengatakan Iha cedawi didata satyam matina ci diwa ci de hiwa dimahati winasti. Wahai manusia, kelahiran manusia adalah kesempatan langka. Jika Anda tidak menggunakannya untuk mencapai tujuan Anda akan mengalami kehancuran besar. Apa yang menjadi tujuan utama kita adalah moksaratam jagadita. Jadi harus kembali ke sana gitu. Jangan lagi yang lain. Ini Kenopanishad niki mantra ya, seruti, wahyu Tuhan. Ya, bukan tafsir, tapi seruti. Iha cedawi wedi data satyam mati na cedi hawidin mahati winasti. Itu kena. Kemudian ditegaskan kembali di dalam kata Upanishad niki juga kitab seruti. Mandala yang kedua, sukta yang ketiga, mantra yang keempat. Iha ceda sakad bodum praksari rasya wisrasa tata sargesu lekesu sarira tuaya kalpate. Jika Anda tidak berjuang untuk merealisasikan Tuhan di dalam kehidupan ini, Anda akan terus berputar di 8,4 juta spesies kehidupan untuk banyak kelahiran. Itu ya. Ini penting buat kita. Kita kan sudah satu tingkat di bawah dewa kan gitu kan. Nah, tinggal kita menjaga, memperbaikinya agar kita bisa naik. Usahakan jangan sampai jatuh kan. Namun begitu kita memulai perjalanan latihan spiritual, bahkan jika tidak kita menyelesaikan jalan dalam hidup ini, Tuhan melihat bahwa niat kita untuk melakukannya ada. Ini penting dulu ya, ada nggak niat untuk kita melakukan itu? Itu dulu pertama, harus ada niat dulu. Oleh karena itu, dia memberi kita kelahiran sebagai manusia lagi untuk memungkinkan kita melanjutkan dari tempat yang kita tinggalkan. Dengan cara ini kami menghindari bahaya besar. Jadi paling tidak di dalam diri kita ada niat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Itu sudah bisa memberikan kita jaminan nantinya agar kita bisa kembali terlahir di alam manusia. Itu maksudnya. Sri Krishna berkata bahwa tidak ada kerugian yang datang dari usaha yang dilakukan di jalan ini. Jadi ketika kita melakukan jalan budi yoga ini, tidak ada yang kemudian kerugian. Karena ini aset materi apapun yang kita kumpulkan di kehidupan sekarang harus ditinggalkan pada saat kematian. Tetapi jika kita membuat kemajuan spiritual di dalam yoga, Tuhan melestarikannya dan memberi kita buah kehidupan selanjutnya. Memungkinkan kita untuk memulai dari tempat yang kita tinggalkan. Artinya apa? Jadi kalau pada kehidupan ini kita membangun karma-karma kebajikan, ya, walaupun kita tidak membawanya pergi ke alam sana, tetapi paling tidak kita sudah bisa meninggalkannya untuk generasi-generasi berikutnya. Dan ketika nanti kita lahir pada reinkarnasi berikutnya, kita tidak akan mulai starting dari nol, tapi kita akan memulainya dari starting kehidupan kita yang terakhir. Itu maksudnya. Jadi dunia dalam reinkarnasi itu adalah akumulasi karma, tidak mulai dari nol, tapi akumulasi karma. Dari mana terakhir titik finish kita, nanti kita akan memulainya dari sana. Terkait dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Demikian juga kalau kita melakukan ketidakbajikan, ya maka kita akan jatuh ke titik itu. Oke, baik, lanjut, Ji. Ternyata sudah habis ya. Baik, Bapak Ibu sedang sami, demikian sloka 40 nike mengawali nanti Sri Krishna menjelaskan tentang hakikat daripada budi yoga. Ya, itu bekerja atau berkarma menggunakan hati nurani, menggunakan perpaduan antara rasa dengan rasio, atau orang Bali bilang antara wiraga, wirama, dan wirase. Nah, begitu kira-kira penjelasan
mengawali nanti sloka daripada 40 sampai 44. Untuk selanjutnya ruang niki mari kita gunakan untuk berdiskusi. Yang sebelumnya matur semua yang kembalikan ke Aji Dewa. Aris Ji Dewa. Ya, sesuai pemangku. Ya, silakan yang ingin bertanya. Waktu dan tempat silakan. Nggih Pak Komang, Mahawira. Om Swastiastu, nggih. Semua atas kesempatannya. Niki itu yang bertanya tentang Seloka 36 mengenai komitmen ini menarik sekali bagi Titiang. Kalau kita melihat di film Mahabharata itu janji itu sangat mengikat, sangat utama ya. Kita lihat tokoh-tokoh itu kayak Guru Drona, kakek Bisma, 5 Pandawa termasuk Duryodhana dan lain-lain itu janji itu baik janji terhadap dirinya sendiri maupun janji kepada orang itu ternyata sangat mengikat dan sangat utama. Pertanyaan Titian niki kepada Jero Mangku nggih, bagaimana sekarang ini zaman Kali Yuga ini posisi janji itu, apakah dia masih sangat mengikat seseorang seperti pada zaman Mahabharata? Dan yang kedua, apakah akibat dari janji itu juga masih sangat kuat seperti yang ada di film Mahabharata itu? Demikian Jero Mangku, terima kasih. Om Swastiastu. Semua Pak Komang, di zaman Kali Yuga ini tiang Dharma katanya tinggal bertiang satu, berkaki satu. Kita sudah pernah bahas ya Pak Komang ya. Nah, kita di zaman Kali Yuga ini sulit menemukan orang yang jujur. Ya, orang yang satya itu sulit sekali. Kemudian orang yang suci juga sulit kita cari. Di zaman Kali Yuga ini. Ya. Namun demikian ya, sepanjang kan kebetulan hidup kita ini ya memang kita tidak boleh menyalahkan zaman itu. Kita harus bisa belajar dari ikan yang ada di laut Pak Komang. Kita tahu air laut itu asin, tapi rupanya tidak ada satu ekor pun yang berenang di lautan itu ikut-ikutan asin Pak Komang. Mengapa? Karena ikan tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Ya. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang diberikan akal dan budi oleh Tuhan, dan di dalamnya ada Atman, percikan paling suci dari Tuhan itu, maka semestinya kita juga tak terpengaruh oleh zaman yang edan ini. Jangan ikut-ikutan edan dengan beranggapan seperti orang Jawa, yang ora melu edan, boten keduman katanya. Nah itu kan harus dihindarkan. Itu yang kira itu. Jadi kecuali kalau hati nurani kita sudah mati, ya pastilah kita akan tergerus itu. Tapi sepanjang kemudian kita memiliki keteguhan itu, yang kira kita tidak perlu khawatir. Zaman boleh edan, tetapi Pak Komang tidak boleh ikut edan. Jangan kemudian kita melegitimasi, nak mangkin sapun zamannya jak milu-milu gen gitu. Karena kalau kita tidak ikut, katanya nanti dibilang gaptek kita, atau dibilang kuper, kurang pergaulan, atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Tentunya analisanya seperti tadi, wirama, wiraga, wirasa. Wirama itu berkaitan dengan bagaimana kemudian ritme daripada dinamika daripada kehidupan ini, kita harus juga melihatnya dengan baik. Kemudian wiraga berkaitan dengan bagaimana sikap tubuh kita terhadap fenomena dinamika wirama alam semesta ini. Nah, yang terakhir tidak boleh kita tinggalkan, wirasa. Kita tidak boleh mengabaikan hati nurani, rasa kita seperti apa. Setuju nggak kita dengan itu? Kalau rasa kita mengatakan tidak setuju, maka wiraga, maka gerak aktivitas kehidupan kita akan mengikuti. Nah, kombinasi antara wiraga dengan wirasa inilah yang kemudian akan bisa mengikuti wirama, ya, dinamika daripada kehidupan ini dengan baik tanpa kemudian kita kehilangan jati diri kita. Nah, yang kira niku pemikiran-pemikiran yang kita terus kembangkan, yang harus kita miliki. Ya, contoh misalnya ya seperti saat ini orang bilang zaman Kali Yuga atau zaman edan,
di mana kejujuran, kebaikan, kesucian sulit kita temukan, ya kita tidak perlu menemukannya di orang lain. Paling tidak hal-hal yang seperti itu kita temukannya di dalam diri kita sendiri. Ya kita yang harus menemukannya ke dalam, jangan melihatnya keluar. Nah, kalau kita melihatnya keluar, kita tidak akan pernah merasa menemukan karena subjektivitas penilaian kita kepada orang lain. Itu yang harus kita miliki adalah pencarian itu kita bawa ke dalam. Bagaimana agar walaupun zaman ini zaman Kali Yuga sulit menemukan kejujuran, kebaikan, dan kesucian dan lain sebagainya, kita hadir untuk selalu berkomitmen untuk menjadi orang yang jujur, meningkatkan kesucian, meningkatkan kemuliaan dan kebaikan. Kan itu yang harus kita lakukan karena kita sedang berjuang bagi diri kita untuk menyambungkan tangga-tangga kehidupan kita bisa menitinya ke arah lebih baik. Tiang kira nih ke Pak Komang yang bisa sampaikan. Ya, suksema Pak Komang. Naris, Dewa. Silakan kalau ada yang lain yang ingin bertanya. Naris, Pak Mangku Gede Yase. Swastiastu. Swastiastu, Pak Mangku. Pak, ada yang saya tanyakan, Pak, mau menanggapi itu. Tapi sebenarnya itu tidak saling berhubungan. Yang pertama ini Mangku mengenai peningkatan kita ataupun banyaknya orang yang hidup sekarang yang ingat pada waktu kecil. Tidak sebanyak mungkin orang itu manusianya gitu. Mungkin itu banyak banget orang manusia. Tidak dari penjelasan Mangku itu berarti Atman karena nggak ada penambahan. Tetap dia barangkali walaupun peningkatan dari atmanan binatang ataukah yang lainnya menjadikan tubuh manusia sebagai berkarma gitu. Sehingga banyak sekali mungkin itu manusianya. Tapi binatang kurang. Tapi penjelasan itu sekarang kok kan memang seharusnya memang kita kembali ke diri kita melihat, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa situasi sekarang di Kali Yuga itu memang coba kelihatannya kok apa yang dia nggak benar itu berarti dan samar banget itu mungkin itu. Itu yang pertama yang saya tanyakan. Terus yang kedua, Wenten sebentar kita di Bekasi menanyakan ke Tuhan, beliau katanya mendapat informasi dari Mangkudamu. Yang cari-cari di buku itu ternyata Wenten dulu katanya menjelaskan bahwa kita melangkah mendekati Tuhan selangkah, Tuhan akan mendekati kita sekitar 1000 langkah. Yang rela di Karma Yoga maupun di Bhakti Yoga, dan ketemu yang mana nih kalau selokanya yang mendekat, yang persepsinya seperti ini kau betul. Nah ini kau takkan dia suksmaku Om Santi Santi. Oke, suksma Pak Mangku Gede ya. Setiang kira apa yang Tiang sampaikan tadi di awal dan apa yang Tiang ditanyakan oleh Pak Komang ya hampir sejalan. Ya bahwa ya pertambahan jumlah populasi manusia itu kita tidak boleh menghindarkan pemahaman kita bahwa hewan yang lain, makhluk yang lain juga berevolusi. Ya, spesies itu tidak artinya jumlah, Pak Mangku, itu jenis spesies, artinya bangsa manusia, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Jadi jangan menghitung populasi manusianya bertambah. Ya, spesies itu bangsa, ya, bangsa hewan, melata, bangsa cacing itu. Jadi bukan jumlah cacingnya. Namun demikian, ya, kalau sekarang banyak ada pertumbuhan jumlah manusia, jangan kira bahwa hewan yang lain juga tidak berevolusi. Ya, daun sirih yang Pak Mangku gunakan porosan di rumah, mereka juga berkarma, sedang berkarma untuk meningkatkan kualitas kehidupannya untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya syukurnya tumbuh di rumah Pak Mangku, dipetik untuk sembahyang, dipetik untuk porosan, kan itu kan? Jadi dia berkarma lebih baik, dikasih puja mantra. Bayangkan kalau ada pohon bunga yang tidak pernah dipakai untuk pemujaan di hutan, tidak ada yang tahu. Mungkin proses evolusi kesadarannya akan lama. Ya, termasuk hewan-hewan yang kita makan untuk mengenyangkan perut kita, untuk kita gunakan upacara. Ya, Jero Mangku selalu berdoa seperti itu. Yan sire kita sang
Nah, jadi wahai kamu hewan, karena kamu disembelih, digunakan untuk upacara, digunakan untuk kesenangan orang lain, untuk atiti dewa, atiti yadnya. Jika nanti engkau terlahir ke dunia ini, ketika terlahir menjadi anak orang laki-laki, lahirlah semoga terlahir menjadi wiku sakti. Kalau terlahir menjadi perempuan, semoga terlahir menjadi orang yang listuayu, yang berakhlak mulia. Doanya pemangku sulingge saya dengar sering begitu. Jangan salah bahwa di luar kehidupan kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan sedang berevolusi juga arah baik. Ya. Kelapa yang Pak Mangku gunakan untuk ada daksina, mereka sedang berkarma untuk menuju evolusi-evolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa yang digunakan untuk hal yang lain. Ya, jangan salah gitu. Ya, termasuk mungkin yang paling kecil, gerang yang Bu Made Mariadi dipakai untuk bikin pejati itu sedang berkarma, berevolusi. Mereka bisa aja terlahir menjadi manusia di alam, di kehidupan berikutnya, karena karma-karma baik, tingkat ketulusan yang mereka lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan manusia juga jatuh menjadi hewan ketika dia menyalahgunakan kelahirannya sekarang manusia ini. Seperti penjelasan sloka tadi. Ya, kalau kita hidup kejam, bengis, menindas orang lain, menjadi sumber penderitaan buat hidup orang lain, ya bisa jadi kita lahir menjadi orang-orang yang menjadi hewan. Dan sebagainya. Ya. Makanya banyak sekarang akhirnya lahir manusia juga yang berhati buas. Ya. Nggak kenal etika, sopan santun, dan sebagainya. Bisa jadi itu adalah kelahiran hewan-hewan yang dulu memang buas. Dan lain sebagainya. Dan banyak juga hewan, tumbuhan yang sekarang hidupnya jinak, bersahabat dengan manusia. Bisa jadi itu adalah seorang yogi. Kita nggak pernah tahu. Mungkin saja anjing yang ada di rumah kita adalah orang yang dulu pernah kita kasih sehingga menjadi dekat. Dan lain sebagainya. Ya, ini perlu memang ilmu-ilmu khusus untuk mengetahui, meregresi siapa sih sebenarnya yang lahir di antara kita itu. Yang kira nih jadi pertambahan populasi manusia tidak tentu adalah karena adanya evolusi kehidupan. Yang ini harus kita sadari bersama-sama. Kemudian terkait dengan ya ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita satu kali melaksanakan kebaikan, maka Tuhan akan hadir dengan ribuan karunia-Nya atau dengan ribuan cara untuk menyapa kita, dan itu benar. Ya. Dan itu sangat benar sekali. Saya contohkan sederhana Pak Mangku. Ya, sekarang ini kalau Pak Mangku mendana punya di pura 50.000 di zaman Kaliuga niki Pak Mangku. Paling tidak 1 bulan 7 hari namanya Pak Mangku terkenal di sana. Ya, nama baiknya Pak Mangku harum selama 1 bulan 7 hari karena terlihat di papan pengumuman. Mangku gede ya danu punya 50 tali kan sekali itu mendanu punya 1 bulan 7 hari nama baik kita harum di sana. Banyak orang melihat. Ya. Itu cara Tuhan, saya katakan bahwa 1 kali kita melakukan kebajikan, maka ribuan karunia itu akan datang. Itu maksudnya salah satu contoh kecil. Ya. Itu sangat. Dan dia banyak yang lain. Nah, yang kira maksud daripada pernyataan itu bahwa sedemikian tresna asihnya Ida Sang Hyang Widi Wasa kepada kita. Ya, sama dengan ketika kita menanam 1 bulir padi, kalau kita rawat dengan baik, maka kita tidak hanya akan menghasilkan 1 bulir padi, tetapi kita akan menghasilkan tak terhingga bulir-bulir padi itu. Itulah karunia Tuhan itu seperti itu, tidak hanya 1, tapi berlipat-lipat. Ya seperti kita menanam, sama seperti dengan Pak Mangku menanam 1 batang pohon Kamboja di rumah, dirawat dengan baik, tapi bunga yang dihasilkannya tidak terkirakan, kan Pak Mangku ya, tidak hanya 1 bunga yang Pak Mangku bisa petik. Tuhan hadir seperti itu, ya, dan yang lainnya, ya. Itu hal-hal kecil, menanam bunga, ya, kemudian menanam pohon buah. 1 buah kelapa yang ditanam oleh Bu Made Mariadi di halaman, ya, dia rawat dengan baik, akan menghasilkan tak terhingga butir-butir kelapa daksina yang dia bisa hasilkan dari. Karma baik juga demikian. Ya, dunia Tuhan tak berhingga, unlimited. Ya, karena Tuhan hitung-hitungan karma itu tidak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2.
kebaikan itu kan tak terhingga nilainya. Keburukan juga tak terhingga nilainya. Jadi tidak matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Konsepsi karma yoga itu seperti itu. Konsepsi karma pala itu seperti itu. Nah ini yang harus, yaitu yang di sloka itu yang dimasukkan Pak Mangku. Ya, ya mohon mohon direnungkan lebih niki agak dalam. Jadi tidak hanya hitung-hitungan matematika. Nanti kalau kita 1 meter masuk ke pura Tuhan, apakah 1000 meter mendekati saya gitu. Ya, bukan seperti itu. Tapi paling tidak setiap kali Pak Mangku bisa menyebut nama Tuhan, merasa mengatur sembah bakti kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan karunia yang tak terhingga. Bukan saja maksud daripada persembahyan Pak Mangku, misalnya contoh, satu hari Pak Mangku kemarin Siwaratri memohon sesuatu kepada Tuhan. Ya, sebelum permohonan itu disampaikan saja Pak Mangku sudah mendapatkan karunia yang lain. Tidak hanya permohonan itu, contoh ketika Pak Mangku bisa mengucapkan 1008 nama Siwa, banyak karunia yang tidak Pak Mangku pernah sangka-sangka datang. Satu, Pak Mangku merasa lebih tenang, merasa lebih damai, merasa diri sudah melakukan agama dengan baik. Itu nggak pernah Pak Mangku pikirkan. Belum lagi karunia yang lain. Ya, dapat berkumpul dengan teman, dapat berkarma baik memandu orang untuk melakukan persembahyangan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali karunia anugerah, dapat membantu memfotokopikan teman-teman yang belum punya materi. Coba kalau nggak ada Siwaratri kita nggak mampu. Maka dia selalu bilang, jadi ketika kita mampu berbuat baik, jangan sampai kemudian kita mengharapkan ucapan terima kasih pada orang itu. Kita yang harus berterima kasih kepada mereka, kepada Tuhan, kepada alam. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk mampu berbuat baik pada hari ini. Jangan sampai nanti kita yang mengharapkan ucapan terima kasih atas perbuatan baik yang kita lakukan. Karena berbuat baik adalah karunia, adalah anugerah. Karena tidak semua orang mampu berbuat baik. Ya, mampu berbuat baik sajalah anugerah. Itu anugerah. Jadi berbuat baik itu bukan kewajiban, tapi mampu dan bisa berbuat baik, itulah anugerah, itulah warunugerah sesungguhnya. Jadi kalau kita berpikir 1 banding 1000 maksud titiangnya nike Pak Mangku nggih. Suksema Pak Mangku. Suksema. Ya, Suksma, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ada lagi? Kalau tidak mungkin dicukupkan Pak Mangku, mungkin pada lelah mungkin habis tileman mungkin Pak Mangku. Siap, Haji Dewa. Bapak Ibu sareng sami yang sudah hadir, ada 26 orang yang hadir pada pembahasan Bhagavad Gita online pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya mari bersama-sama menggiatkan literasi kita, kitab-kitab suci kita yang sedemikian banyak, dan di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini menambah keyakinan, serada dan bakti kita, dan memberikan kita semangat baru untuk membangun karma-karma kebajikan. Ya, yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, yakini bahwa tidak ada karma yang sia-sia. Semuanya akan mendatangkan pahala sesuai dengan motif yang menjadi dasar kita melakoni. Semoga kelahiran kita saat ini yang sudah menggunakan badan manusia bisa terus kita tingkatkan sehingga kita tidak terjatuh dalam alam-alam yang lebih rendah. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, Matur Suksema, yang tutup dengan puja para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Suksema. Suksema, Jerawangku. Suksema. Semuanya. Matur Suksema, Jerawangku. Suksema, sampai ketemu Bu Made. Bu Made sehat ya. Ya, harus sehat. Ya, teman-teman sehat. Bu Wayan, Bu Nyoman, Giri, Suksema, taslingnya semuanya.
yang izin lab karena mengikuti kegiatan Parisade di Zoom yang sebelah. Ya, sukses. Ji, sukses Ji, Dewa. Semuanya. Izin saya close grupnya. Terima kasih. Yes, terima kasih semua. Dah.